Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Trilestari dengan NIM 2102102005096 dari kelompok 4, ingin membawakan presentasi yang berjudul Teori Perkembangan Anak bersama teman-teman saya. Disimak ya. Untuk poin yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teori perkembangan. Perkembangan diartikan sebagai suatu keadaan di mana mengalami perubahan ke arah fisiologis. Proses ini dilalui sebagai pemantapan ke arah yang lebih baik lagi. Sifat dari perkembangan adalah kualitatif, dapat diartikan deretan kemajuan dan perubahan yang teratur, di mana kemajuan yang dimaksud adalah perubahan untuk menuju lebih baik lagi. Teori perkembangan suatu pendapat yang berbeda dalam memahami tentang perkembangan itu sendiri dan bersangkutan dengan perkembangan itu berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mais Novila dengan NIM 210, 210, 205, 109. Menurut Arnold Giesel, yang pertama, prinsip arah perkembangan, bahwa perkembangan tidak berlangsung acak, melainkan dalam pola yang teratur. Perkembangan bergerak maju secara sistematis dari kepala hingga ke ujung kaki. Contohnya, bayi yang baru saja dilahirkan memiliki tingkat kematangan saraf kepala dibandingkan dengan kakinya. Yang kedua, prinsip jalinan timbal balik menggambarkan tentang berkembangnya kemampuan menggerakkan tangan kanan atau tangan kiri. Ini disebut prinsip timbal balik antara dua fungsi atau sistem saraf motorik yang saling berlawanan, tercipta dari peralihan periodik yang terus meningkat. Yang ketiga, prinsip asimetri fungsional. Perilaku berlangsung melalui periode-periode perkembangan yang bersifat asimetris atau tidak seimbang, agar organisme mencapai kematangan pada tahapan berikutnya. Contohnya, tanggapan dasar atau disebut refleks. Pengencangan otot leher ini terjadi ketika anak mengambil posisi kepala menoleh ke satu sisi, satu tangan terentang ke samping, dan kaki pada sisi yang tetap lurus. Tangan yang lain dalam posisi terlipat melintang di dada, dan kaki lainnya menekuk lutut. Keempat, prinsip kematangan individu yang menekankan mekanisme internal dari setiap diri individu yang menentukan arah dan pola perkembangannya. Yang kelima, prinsip fluktuasi teratur. Tahapan yang berjalan dengan tidak seimbang akan diikuti oleh satu tahapan perkembangan yang seimbang. Tujuan dari teori perkembangan anak yaitu untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak sejak dini sebagai persiapan kematangan untuk hidup dan dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Saya Putri Mariska Srugita dengan NIM 210, 210, 205, 104. Fungsi sosialisasi PAUD berperan dalam membantu anak agar dapat melakukan sosialisasi dengan baik. Berbeda jika anak di rumah saja, mereka tidak bertemu dengan teman sebayanya untuk bermain dan bersosialisasi. Fungsi bermain. Bermain merupakan hak yang harus didapatkan oleh anak. Jadi selama pembelajaran PAUD, anak akan belajar sambil bermain. Kemudian dapat mengeksplorasi untuk membentuk pengetahuannya. Fungsi adaptasi. Melalui PAUD, anak dibantu melakukan adaptasi ke lingkungan rumah maupun di sekolah. Anak tidak takut lagi jika bertemu dengan orang lain di lingkungannya. Bahkan, mereka tidak segan melakukan adaptasi. Fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan merupakan fungsi yang bertujuan membantu anak agar mengetahui potensi yang dimilikinya. Berbagai rangkaian kegiatan di PAUD mampu menumbuhkan potensi anak. Bila potensinya sudah diketahui, maka tinggal diasah supaya dapat berkembang dengan lebih baik. Behavior adalah teori yang mempelajari perilaku manusia yang berfokus pada stimulus dan respon serta pengondisian operan. Menurut teori ini, yang terpenting merupakan masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Teori ini menyebutkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang berdampak dari adanya interaksi antara stimulus serta respon. Untuk memunculkan respon yang diharapkan, dibutuhkan penguatan. Teori maturation. Menurut para ahli, pada dasarnya teori maturation adalah anak yang membutuhkan sesuatu proses perkembangan
sesuai dengan penempatan mereka diarahkan. Anak yang membutuhkan kebebasan dalam berpikir dan mencari tahu sesuai dengan lingkungan yang ada. Perkembangan anak juga bisa dipengaruhi oleh gen bawaan, di mana hal ini akan menjadi penunjang anak sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Dalam proses perkembangan anak, tidak bisa diajarkan dengan cara yang cepat, melainkan dengan tahapan usia dan kemampuannya, sehingga anak bisa mencerna dengan seksama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan manusia menurut teori ekologi. Teori ekologi sendiri memiliki penjelasan bahwa seorang anak berkembang dalam suatu sistem hubungan yang kompleks dan semua itu memiliki hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses terbentuknya individu, karena tempat tinggal anak menggambarkan efek dari lingkungan yang bervariasi. Teori ekologi memandang perkembangan anak dari 3 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, ekosistem, dan makrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan di mana kita bertempat tinggal. Konteks ini meliputi keluarga, teman sebaya, tetangga, ataupun teman sekolah. Dalam tahap ini, figur orang tua sangat diperlukan, terutama pada anak usia rawan seperti remaja, karena pada tahap ini pengawasan yang sangat luar biasa sangat diperlukan. Ekosistem adalah sistem sosial yang lebih besar, di mana hal ini anak tidak terlibat interaksi secara langsung, tetapi ketika ikut berinteraksi, dampaknya sangat berpengaruh terhadap anak. Contohnya, bertambahnya jam kerja orang tua yang mengakibatkan berkurangnya interaksi antara orang tua dan anak di rumah, yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak. Untuk yang selanjutnya, ada makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Dalam konteks ini meliputi ideologi negara, pemerintahan, tradisi, agama, hukum, dan adat istiadat. Menurut Burke, budaya yang seperti ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang atau dari orang tuanya. Teori kecerdasan. Kecerdasan sebagai kemampuan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata, serta menciptakan produk yang berharga dalam lingkungan budaya serta masyarakat. Seseorang dapat dikatakan cerdas apabila ia dapat menghadapi masalah di dalam hidupnya. Kecerdasan majemuk terbagi menjadi 8. Yang pertama, kecerdasan bahasa atau verbal linguistik. Yang kedua, kecerdasan logika matematika. Yang ketiga, kecerdasan kinestik. Yang keempat, kecerdasan visual spasial. Yang kelima, kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan spiritual. Yang kedelapan, kecerdasan naturalistik. Jadi, dari pembahasan yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana mengalami perubahan ke arah fisiologis, di mana proses ini dilalui sebagai pemantapan ke arah yang lebih baik lagi. Sifat dari perkembangan adalah kualitatif, dapat diartikan deretan kemajuan dan perubahan yang teratur, di mana kemajuan yang dimaksud adalah perubahan yang terarah untuk menuju yang lebih baik. Berikut presentasi dari kelompok 4. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.